Padi Oryza sativa. Padi merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Klasifikasi tanaman padi, Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa. Arti penting tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman budidaya yang sangat penting bagi umat manusia. Tanaman padi menjadi sumber bahan pangan utama hampir dari setengah penduduk dunia. Tak terkecuali Indonesia, hampir seluruh penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan bahan pangannya dari tanaman padi. Dengan demikian, tanaman padi merupakan tanaman yang mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, dan politik yang penting bagi bangsa Indonesia karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ili Soehartina akan menjelaskan sedikit mengenai deskripsi penyakit bercak daun atau blast pada tanaman padi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Spiriflaria oryzae. Jamur ini menyerang tanaman padi pada masa vegetatif yang menimbulkan gejala blast daun atau leaf blast dengan ditandai adanya bintik-bintik kecil pada daun berwarna ungu kekuningan. Semakin lama bercak menjadi besar, berbentuk seperti buah ketupat dengan bagian tengahnya berupa titik berwarna putih atau kelabu dengan bagian tepi kecoklatan. Hal ini bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide. Penyakit blast merupakan salah satu kendala utama dalam budidaya tanaman padi karena bila terserang jamur ini dan bila tidak diwaspadai sejak awal akan mengakibatkan penurunan produksi tanaman hingga mencapai 70%. Blast pada daun banyak menyebabkan kerusakan antara fase pertumbuhan hingga fase anakan maksimum. Infeksi pada daun setelah fase anakan maksimum biasanya tidak menyebabkan kehilangan hasil yang terlalu besar. Namun, infeksi pada awal pertumbuhan sering menyebabkan Fuso terutama varietas yang Penyakit bercak daun merupakan salah satu kendala dalam peningkatan produksi budidaya tanaman padi. Penyakit bercak daun ini disebabkan oleh jamur Spiriflaria oryzae. Penyakit ini dapat menurunkan hasil panen 30-50%. Jamur Spiriflaria oryzae mempunyai konidia berbentuk bulat lonjong, tembus cahaya dan bersekali. Untuk klasifikasi dari Spiriflaria oryzae dapat dilihat pada gambar ini. Daur hidup dari Spiriflaria oryzae terdiri dari 3 fase. Yang pertama, proses infeksi. Infeksi akan terjadi pada saat daun dalam keadaan basah dan pada kondisi lingkungan yang mendukung. Perkecambahan akan terjadi setelah 3 jam. Jika konidia melewati masa kering selama 24 jam, maka perkecambahan akan tertunda. Setelah terjadi infeksi, hifa akan mempenetrasi melalui epidermis. Fase kedua, kolonisasi. Kolonisasi tergantung dari salah satu faktor seperti genetik, umur tanaman, tanaman inang, nutrisi dan faktor lingkungan seperti suhu dan tanah. Fase yang ketiga, sporulasi. Sporulasi terjadi ketika kelembapan di atas 90% di bawah kondisi optimum. Konidiofor dibentuk selama 4-6 jam. Satu konidium dibentuk 40 menit. Sejumlah spora ditemukan pada bercak yang berbentuk setelah hari ke-6. Sporulasi maksimum terjadi pada 7-12 hari setelah inokulasi. Sporulasi berlanjut sampai 60 hari. Gejala dari penyakit bercak daun. Yang pertama, bercak pada daun tampak berbentuk bulat berwarna coklat kemerahan. Lama-kelamaan bercak ini akan berkembang menjadi bentuk gelondong atau kumparan. Pada bagian tengah terlihat adanya konidiofor dan konidia panthogen. Tangkai malai membusuk dan patah. Batang membusuk dan mudah patah, dan pada daun tua bercak berbentuk agak kecil dan lebih bulat. Pengendalian yang dapat dilakukan pada penyakit bercak daun yang disebabkan oleh jamur Spiriflaria oryzae yaitu dengan menggunakan varietas tahan, karena sangat dianjurkan bagi daerah yang endemi terhadap penyakit tersebut.
tersebut. Kemudian dengan mengatur jarak tanam. Dengan mengatur jarak tanam dapat menghambat perkembangan penyakit bercak daun tersebut. Kemudian dapat juga menggunakan jamur antagonis, yaitu jamur Enterobacter, Anglomeran, dan Serratia ligoflexien. Serta dapat juga dilakukan dengan menggunakan bakteri antagonis, yaitu bakteri Corynebacterium sp. Serta pengendalian yang terakhir yaitu dengan mengaplikasikan fungisida yang disemprotkan pada tanaman yang terserang. もしも